Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini, Ustazah akan menjelaskan materi pengolahan data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan. Mengapa kita perlu menyajikan atau mengolah data? Karena data yang kita peroleh masih berupa data acak, sehingga menyulitkan kita dalam memperoleh data yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih caranya mengolah data? Yang pertama, kita bisa membuat tabel. Yang kedua, diagram gambar. Yang ketiga, diagram batang. Dan yang keempat, diagram garis. Data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 3 SD MI Aryat adalah sebagai berikut. Dalam kilogram. Nah, ini tadi yang Ustazah bilang di awal, data ini masih acak dan perlu kita lakukan pengolahan data agar memudahkan kita memperoleh informasi yang kita inginkan. Caranya seperti ini. Langkah pertama. Golongkan data yang sama, lalu hitung jumlahnya. Kita bisa menggunakan turus. Jadi kita buat tabel mentahnya dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita buat 3 kolom. Yang pertama, subjeknya berat badan. Terus kolom kedua turus dan ketiga jumlah. Lalu urutkan data berat badan yang terkecil atau teringan sampai yang ke terberat. Dari data ini, kita bisa melihat yang terkecil adalah 24 dan yang paling berat adalah atau yang paling besar adalah 28. Kita buktikan ya teman-teman, apakah ini benar? Nah, 24 itu ada 4 orang. 1, 2, 3. Mohon maaf, maksud Ustazah ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi turusnya di sini ada 5. Jumlah ada 5. Selanjutnya data yang 25. Oke, di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, turus 6, jumlah 6. Selanjutnya berat badan yang 26. Di sini ada 4 datanya. 1, 2, 3, 4. 27 juga sama, ada 4 orang. Dan 28 juga. 28 yang terakhir ada 6 orang. Nah, kenapa kita menggunakan turus? Agar data kita yang kita hitung itu bisa valid dan kita bisa lihat jika ada kesalahan. Seperti ini kan sudah terhitung semua ya, jadi kita bisa lihat semuanya terhitung dengan baik. Selanjutnya ini masih tabel mentahnya. Langkah kedua, dari hasil data yang sudah kita kelompokkan dibuat tabel. Seperti ini tadi ya yang kita buat tabel mentah, kita jadikan tabel seperti ini. Kita hilangkan sudah turusnya. Jadi yang terperoleh adalah data seperti ini. Nah, jika kita membuat tabel, jangan lupa kita memberikan judul di atasnya agar kita tahu bahwa data ini adalah tentang berat badan siswa, khususnya yang di kelas 3. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mudah memperoleh informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, yang kedua, diagram gambar. Diagram yang berbentuk lambang-lambang. Sini ada soal cerita. Berikut ini adalah data kelahiran bayi di Kelurahan Rejo Makmur selama 5 tahun terakhir. Nah, ini ada tabel. Ya, ini tabel teman-teman ya yang tadi kita pelajari. Dari tabel ini kita bisa melihat atau memperoleh informasi bahwa tahun 2004 ada 60 bayi, 2005 50 bayi, 2006 70 bayi, 2007 60 bayi, dan 2008 80 bayi. Kita cara membuat diagram gambarnya adalah seperti ini.
Nah, di sini ada 6 kepala bayi. Nanti Ustazah akan jelaskan di bawah ya. 6. Tahun 2005 ada 5 kepala. 2006 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bayi, 7 kepala bayi maksud Ustazah. 2007 ada 6 kepala bayi. Dan 2008. Nah, ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi ada keterangan di bawah, setiap satu kepala itu maksudnya 10 bayi. Jadi ini maksudnya satu kepala 10 bayi. Jadi kalau ada 6 kepala berarti tinggal kita kalikan 10, 60 bayi. Ini 50 bayi, ini tadi 70 bayi, ini 60 bayi, dan ini 80 bayi ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, diagram gambar. Nanti kalau kalian menemukan misalnya kemana gitu ke posyandu, kalian bisa melihat kalau diagram gambar itu selalu ada keterangannya. Begitu pula ketika misalnya di sini diganti 5 gitu ya, 5 kepala bayi, tinggal dikalikan 5 saja sesuai dengan banyaknya gambar ya. Jadi kita bisa hanya mirip tabel sebenarnya, cuman ini namanya diagram gambar, jadi lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang adalah gambar batang yang digunakan untuk membaca data. Jadi biasanya kalau diagram batang itu bisa kita lihat bedanya dengan tabel. Kalau diagram batang itu kita bisa melihat penaikan dan keturunan. Ya, maksud Ustazah naik dan turun gitu ya. Naik dan turunnya data. Nanti kita lihat maksudnya Ustazah. Ini ada contoh soal. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Ya, ini ada tabel. Jadi tabel itu nggak harus ke bawah teman-temannya, dari atas ke bawah. Bisa juga dia menyamping. Ya, menyamping ke kanan. Jadi ini ada nilai, di bawahnya ada banyak siswa. Nilai yang dapat nilai 4 ada 2 orang, yang dapat nilai 5 ada 6 orang, yang dapat 6 ada 9 orang, yang dapat nilai 7 8 orang, yang mendapatkan nilai 8 ada 5 orang, yang mendapatkan nilai 9 ada 4 orang, dan yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, pertama kita buat dulu garis vertikal atau garis ke atas. Ini menunjukkan banyaknya siswa. Yang ini teman-teman ya. Kotak berwarna hijau ini banyaknya siswa. Kita buat di samping sini angka-angkanya sesuai dengan data yang di sini. Nah, terus yang kedua, garis horizontal atau garis ke kanan itu menunjukkan nilai. Jadi nanti kita akan tuliskan di bawah sini nilai-nilai sesuai yang ada di tabel ini. Nah, ini yang tadi banyaknya siswa. Karena ini adalah angkanya acak ya, kita hanya bisa lihat rentangnya dari nilai berapa ke berapa. Oh, ini hanya dari nilai sekitar tidak sampai 10 ke atas. Ini nilainya di bawah 10, maka kita bisa buat rentang seperti ini ya. Ustazah mulai dari angka 0 di sini, pas titik sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sampai 9. Ustazah hanya menuliskan sampai 9 sesuai dengan kebutuhan data. Lalu nilainya di bawah sini tadi. Ini Ustazah buat garis agar nanti bisa lurus. Ini nilainya ya. Kalau nilainya insya Allah sudah berurut, jadi kita nggak usah buat rentan, sesuaikan saja dengan yang ada di tabel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita buat batang-batangnya, teman-teman ya, sesuai dengan tabel. Dapat nilai 2. Ya, maksud Ustazah yang mendapatkan nilai 4 ada 2 siswa. Nah, batangnya seperti ini. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 5 ada 6 orang. Wah, ini banyak ya. Nah, selanjutnya
Yang mendapatkan nilai 6 ada 9 siswa. Ini yang paling tinggi batangnya. Selanjutnya, yang mendapatkan nilai 7 ada 8 siswa. Nah, 8. Mendapatkan 8 ada 5 siswa. 5 di sini sesuai. Well ya. 9 ada 4 siswa. Garisnya. Dan 10 ada 2 siswa sesuai garisnya. Nah, ini sudah jadi diagram batangnya. Ini yang dimaksud dengan diagram batang. Selanjutnya, terakhir ya, yang keempat, diagram garis. Diagram yang menyajikan suatu data dengan menggunakan garis. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk melihat kenaikan, atau biasanya digunakan untuk melihat grafik gitu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya. Berikut ini adalah data pengunjung perpustakaan umum di Desa Sekarsuli selama 1 pekan terakhir. Nah, dari sini ada data. Ini data mentah teman-teman ya. Senin 35. 5 orang, Selasa 40 orang, Rabu 45, Kamis 40, Jumat 45 orang, Sabtu 60, dan Ahad 75 orang. Kita lihat diagram garisnya. Caranya tadi sama teman-temannya, cara membuatnya. Sini ingat selalu garis horizontal atau garis ke kanan itu namanya hari, ya, subjeknya hari. Dan yang selalu vertikal ke atas itu jumlahnya. Ya, ini selalu frekuensi atau jumlahnya. Ya, teman-teman, sama seperti diagram batang. Selanjutnya kita buat pengukuran jumlah pakai rentan teman-teman ya. Karena di sini puluhan nilainya, maka Ustazah nggak buat dari angka 1, tetapi langsung kelipatannya saja. Jadi di sini Ustazah buat langsung awalnya 20, berarti di sini di bawahnya 10 ya teman-teman ya. Ini Ustazah langsung buat 20 dan hanya sampai 80. Jadi sesuai dengan data di sini. Ustazah nggak terlalu ambil nilai terlalu jauh. Oke, setelah itu di sini harinya ya Senin sampai hari Ahad. Kita sesuaikan sekarang Senin 35. Nah, di sini nilainya di tengah ya, karena di sini tidak ada angka 35. Berarti karena ini kelipatan 10 ya, berarti di sini tengah-tengahnya pasti 5. Selanjutnya hari Selasa. Selasa itu 40 ya, ini pas di 40. Rabu itu 5. Rabu 45, Kamis 50, Jumat 45, Sabtu 60, dan Ahad 75. Ini ya, jadi kelihatan, nanti akan terlihat namanya grafiknya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kita lihat. Nah, inilah yang dimaksud diagram garis. Jadi, pengunjung perpustakaan umum itu setiap harinya dari data ini kita bisa lihat selalu terjadi yang namanya peningkatan. Ya, dari Senin sampai Kamis itu peningkatan, tetapi mengalami penurunan di hari Jumat. Mungkin karena sholat Jumat kali ya. Ustazah nggak tahu juga. Terus di sini hari Jumat mengalami lagi Jumat ke Sabtu. Ya, hari Sabtunya berarti mengalami peningkatan lagi. Dan yang paling banyak adalah pengunjung di hari Ahad. Karena di sini biasanya pekan. Nah, inilah maksudnya teman-temannya. Jadi, diagram garis ini digunakan untuk melihat kenaikan data biasanya. Kenaikan atau penurunan data. Oke. Jazakumullah khairan teman-teman sudah menyaksikan video. Oke, baiklah teman-teman. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan nanti ya. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung japri walas masing-masing. Atas perhatiannya, semoga diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.